Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Reza Priani dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 4 akan menjelaskan materi tentang audit prosedur analitis. Audit merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Proses audit dilakukan untuk melihat tingkat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas, apakah telah sesuai dengan apa yang ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melakukan audit awal sampai pada pengembangan audit dan program audit. Kemudian juga ada beberapa alasan mengapa seorang auditor itu harus merencanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Alasan yang pertama yaitu untuk memperoleh bahan bukti yang kompeten, yang kedua untuk menekankan biaya audit, dan yang terakhir untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Lalu, apa saja sih manfaat rencana audit itu? Manfaat yang pertama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan audit, yang kedua dasar untuk menyusun anggaran, yang ketiga alat untuk memperoleh partisipasi manajemen, yang keempat alat untuk menetapkan standar, yang kelima alat pengendalian, dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan bagi akuntan publik dan memberi penegasan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 metode yang dapat digunakan oleh seorang auditor. Metode yang pertama yaitu metode systematic selection. Pada metode ini, seorang audit internal menyusun jadwal tahunan, yang mana jadwal tersebut berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Metode yang kedua yaitu metode ad hoc audit. Metode ad hoc audit ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi yang dijalankan tidak selalu tepat sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga, ada metode audit request. Dalam metode audit request, para manajer memerlukan bantuan dari audit internal untuk mengevaluasi kekayaan dan keefektifan pengendalian internal. Adapun kegiatan perencanaan audit itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. Tujuan audit itu sendiri adalah untuk membantu para manajemen untuk mencapai akuntabilitasnya dan memberikan solusi alternatif untuk memperbaiki pengendalian manajemen. Yang kedua yaitu review atas file audit. Review yang dimaksud di sini yaitu dengan mempelajari informasi-informasi dan laporan-laporan dari file audit yang telah dilakukan sebelumnya. Yang mana review ini mempunyai manfaat yaitu untuk mengenal sifat operasi sebagai bahan untuk melaksanakan survei pendahuluan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyeleksi tim audit. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan beban tanggung jawab oleh staf auditor. Yang keempat yaitu komunikasi pendahuluan dengan audit dan pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan ini dilakukan guna untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kegiatan yang kelima yaitu mempersiapkan program audit pendahuluan, yang mana program audit pendahuluan ini memuat beberapa informasi seperti tujuan dan sasaran serta ruang lingkup dari audit. Kegiatan yang keenam yaitu merencanakan audit laporan. Kegiatan yang terakhir yaitu persetujuan atas program audit dari kepala audit internal. Yang selanjutnya ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan audit. Langkah yang pertama yaitu perencanaan, langkah yang kedua pelaksanaan, langkah yang ketiga memahami hasil audit, dan langkah yang keempat tindakan perbaikan. Yang selanjutnya ada prosedur analitis.
Prosedur analitis ini diartikan sebagai evaluasi terhadap informasi-informasi keuangan dengan mempelajari hubungan antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain. Prosedur analisis ini dilakukan untuk beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membantu auditor untuk memahami dengan baik mengenai bisnis kliennya. Tujuan yang kedua yaitu sebagai prosedur substantif untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu asersi. Dan tujuan yang ketiga yaitu sebagai review menyeluruh tentang informasi keuangan. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi prosedur analitis. Faktor yang pertama yaitu faktor pemecahan, faktor yang kedua faktor kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan, faktor yang ketiga keandalan, faktor yang keempat yaitu jenis prosedur analitis yang digunakan untuk memperbaiki ekspektasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.